Ya, shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenang Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Poltak EP Sibarani, di studio radio kesayangan kita ini, Radio Prestasi 107,7 FM. Dalam program siar kali ini, Understanding More, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya bekerjasama dengan GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community atau JBC. Saya ditemani oleh 3 kawan nih. Seperti biasa, Bapak Tutur, lalu ada Bapak Dani Chandra dan Bapak Edi Sandi. Kami berempat akan melanjutkan perbincangan mengenai anak yang berkarakter unggul. Tepatnya agar anak kita berkarakter unggul. Ini topiknya, agar anak kita berkarakter unggul. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas program siar Understanding More yang kami boleh pergunakan, melaluinya memperbincangkan berbagai topik yang dituntun oleh hikmat Roh Kudus-Mu dan berdasar pada firman-Mu, supaya melalui program siar ini kami boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan perbincangan ini mengenai anak yang berkarakter unggul. Kami memohon kekuatan, penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami perbincangkan tidak lari dari kehendak Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Radio Prestasi ini yang terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman. Kami bersyukur Bapa, kalau ada Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan bersedia untuk mendengarkan program siar ini dari sekarang hingga sekitar 2 jam ke depan. Tuhan berkatilah kami semua. Kami percaya Tuhan mengasihi kami di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus-lah kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Sobat Prestasi, jadi ini adalah kiranya merupakan sesi atau episode terakhir mengenai topik ini ya, karena kita sudah 2 kali sebelumnya membahas. Saya berharap ini dapat kita selesaikan pada siaran kali ini. Memang berbicara mengenai anak yang berkarakter unggul itu tidak ada habisnya istilahnya ya, karena itu terus menerus, karena itu berjalan secara dinamis. Tetapi kita mau membahas juga topik-topik lain, maka kita batasi. Ini adalah edisi atau episode terakhir mengenai topik ini. Jadi kan kita sudah coba itu membahas ya, Pak Tutur, Pak Dani Chandra dan Pak Edi Sandi. Kita ini dapat memiliki anak-anak yang berkarakter unggul, yang karakternya unggul. Karakter unggul ini kan tidak hanya secara sosial dengan segala bagian-bagian dan stratanya, tetapi juga secara spiritual. Pokoknya dalam segala hal yang baik, biarlah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang unggul. Kalau karakternya sudah unggul, maka dengan sendirinya kinerjanya jadi unggul. Maka dengan sendirinya perbuatannya jadi unggul. Perkataan, pemikiran, semua menjadi unggul. Dan kalau sudah jadi unggul, anak-anak kita berarti menjadi berkat bagi sesama. Dan saya percaya kalau anak-anak sudah menjadi berkat bagi sesama, berarti dia sudah dipakai Tuhan memberkati. Berarti dia sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Berarti mereka ini akan lebih diberkati Tuhan lagi. Nah, Alkitab berkata bahwa mahkota bagi orang tua adalah anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Jadi ujung-ujungnya hasil dari kemanusiaan kita adalah diukur juga dari keberadaan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, bahagia, dan menjadi berkat bagi sesama, kita berhasil jadi orang tua.
Tetapi kalau anak-anak kita tidak baik, tidak menjadi berkat bagi sesama, berarti kita gagal menjadi orang tua. Saya tidak katakan gagal sebagai manusia seutuhnya dalam segala hal, tetapi karena ini berhubungan dengan keberadaan anak-anak kita yang tidak baik, tidak menjadi berkat, berarti kita gagal. Karena konteksnya ini adalah hubungan sebagai anak dan orang tua. Nah, kita bersyukur sekali bahwa Alkitab itu banyak memberikan arahan-arahan, apakah secara harfiah dan langsung, tekstual sekali, mengenai langkah-langkah agar anak-anak kita ini berkarakter unggul, maupun melalui cerita-cerita, hikayat-hikayat yang sifatnya implisit, tetapi terdapat pesan-pesan yang sama hebatnya mengenai bimbingan terhadap anak-anak agar berkarakter unggul. Nah, 6 diantaranya itu adalah: yang pertama, dengan cara menerima anak-anak kita apa adanya. Berikutnya, dengan cara menafkahi anak-anak kita dengan cukup. Lalu dengan cara mendoakan anak-anak kita setiap hari. Kemudian dengan cara mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan. Lalu dengan cara melibatkan anak-anak kita dalam pergumulan, yang pada akhirnya dengan cara mendisiplinkan anak-anak kita ketika bersalah. Jadi ada 6 ini paling tidak, atau secara umum. Yang pertama, kedua, ketiga ini sudah coba kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mau masuk ke yang keempat nih. Yang keempat, yang kelima, keenam. Yang keempat adalah dengan cara mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan. Mari kita membaca dulu kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Demikian: apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel. Jadi kita tahu ya, begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di Gunung Sinai mereka mendapatkan petuah-petuah dari Tuhan, firman Allah yang berotoritas mengajar mereka. Nah, salah satunya adalah mengenai perlakuan terhadap Tuhan. Sebaiknya saya baca dari ayat 4 dan 5. Ayat 4, Ulangan pasal 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ajaran utama yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah: satu, mereka harus mengingat betul bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu, Yahweh itu adalah Allah mereka. Tidak ada Allah lain selain Yahweh, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Jadi Tuhan itu Allahnya bangsa Israel. Tuhan itu Yahweh, Adonai, adalah Allahnya bangsa Israel, Elohimnya bangsa Israel. Tuhan itu Esa. Esa. Ini yang kedua, Tuhan itu Esa. Jadi mereka harus selalu memiliki pengakuan Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Shema.
Inilah pengakuan iman. Inilah credo, kata Latin. Credo, statement of faith, syahadat. Ini harus betul-betul diulang-ulangi. Dan setelah mereka memahami Tuhan itu adalah Allahnya mereka dan Tuhan itu esa, mereka harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Betul? Inilah perlakuan secara pribadi kepada Tuhan atau terhadap Tuhan Allah. Tetapi selanjutnya dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jangan hanya kamu saja yang mengerti firman. Jangan hanya kamu saja yang mengenal Allah, Tuhan Yahweh. Jangan hanya kamu saja yang memperlakukan dia dengan benar. Jangan hanya kamu saja yang mengasihi dia dengan benar. Tetapi kamu harus ajarkan itu kepada anak-anakmu, sehingga anak-anakmu pun boleh mengenal Allah, Tuhan, dan memperlakukannya dengan benar. Ajari anak-anakmu dengan firman Tuhan. Ajari mereka. Nah, di sini kalau kita lanjutkan, menarik dalam ayat 20 sampai 25. Ada satu pendekatan di sini untuk mengajarkan anak-anak itu akan firman Tuhan. Ayat 20 sampai 25. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, Ayah, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi di sini kalau mau mengajarkan soal keberadaan Tuhan kepada anak-anak itu, polanya saya catat adalah pola bercerita, pola mengisahkan. Cerita, kisah itu diutarakan begitu hidup. Bersaksi, kata lainnya, menyaksikan perbuatan Tuhan Allah yang dahulu telah dialami oleh nenek moyang kita, khususnya oleh kita, untuk didengar oleh anak-anak kita itu. Sehingga anak-anak kita mengenal sosok atau pribadi Tuhan itu jangan hanya dimulai dari doktrin atau dogma, ajaran-ajaran yang istilah kita juga serba teologis, filosofis, tetapi mulai dari secara nyata, apa sih yang telah Tuhan Allah lakukan bagi kita. Ternyata dia adalah pribadi yang menyelamatkan. Selain menciptakan, dia adalah pribadi yang menolong, menyembuhkan, memakmurkan, melindungi, memulihkan, mengampuni. Ceritakan. Anak-anak itu langsung atau tidak langsung suka bertanya. Betul? Di sini katakan apa? Apabila nanti anak-anakmu bertanya, jawab. Nah, ini yang indah. Perlu kita ingatkan. Menceritakan keberadaan Tuhan kepada anak-anak, pakailah pola cerita, pola berkisah, supaya mereka ada story of the history. Ya, ada story of the history of God. Jadi Allah kan punya sejarah, Allah itu punya kisah,
Ayo ceritakan. Seperti itu. Jadi sebelum Anda tanggapi, bagaimana membentuk anak-anak supaya karakternya unggul? Yang keempat, coba ajari anak-anak kita dengan firman Tuhan. Sebab nanti di dalam firman Tuhan itu mereka akan dapat sekali banyak hikmat, pengetahuan surgawi. Dan dimulai dari apa? Soal Tuhan. So, tidak boleh kita pisahkan firman Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Iya Pak, saya sungguh mengaminkan Pak ya. Sebabnya ini cuma ini aja sih, sekedar menanggapi tadi Bapak berkata pola yang pertama adalah mengenai bercerita. Memang sepertinya ini baru kemarin malam saja saya melakukan hal ini Pak. Oh iya? Ya, kalau kita masih berkeluarga itu biasanya saya baca firman gitu bergantian. Tetapi saya melihat, ya mungkin juga sudah lelah atau gimana, tetapi ada perbedaan Pak. Kalau tadi Bapak bilang bercerita, makanya saya aminkan. Sebab pada saat semalam saya bercerita, kebetulan saya ambil dari kitab Samuel, saya bercerita itu, ternyata memang Pak, anak-anak itu lebih antusias Pak. Dan mereka bertanya memang betul gitu. Nah cuma Pak, saya mau tanya Bapak, bagaimana dengan orang-orang tua yang mungkin bercerita ya mengenai kisah di Alkitab itu, lalu dapat semacam dia menyimpulkan gitu Pak, mengenai mungkin apa yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab itu yang sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan orang tua itu sendiri mungkin kurang mengerti begitu Pak. Ya, puji Tuhan. Begini ya, kita harus memiliki dulu keyakinan atau presuposisi dalam pemikiran kita bahwa firman itu ya dan amin, bahwa firman itu ada pesan, bahwa firman itu tidak susah-susah amat kok untuk dipahami. Miliki dulu keyakinan seperti itu. Sebab kalau kita istilahnya sudah a priori dulu, seperti dikatakan firman itu susah, firman itu mustahil dimengerti, firman itu terlalu banyak sehingga membingungkan mulai dari mana ceritanya, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu berbahaya. Itu sadar tidak sadar menjadi mental block, menjadi penghambat. Jangan. Kita harus yakin dulu bahwa firman itu adalah firman yang manusiawi, yang ditulis berdasarkan bahasa manusia, dengan contoh-contoh manusiawi. Di dalam Alkitab lebih banyak berkisah soal di dunia daripada di sorga. Itu menunjukkan bahwa Alkitab ini sangat manusiawi, sangat sosiali, bermasyarakat di dunia ini. Nah, tetapi memang ada langkah-langkah jitu secara sistematis. Mula-mula, karena ini adalah berupa bercerita, coba cari dulu kisah yang menarik buat Anda, kisah yang menarik buat kita sebagai orang tua. Lalu baca beberapa kali atau secara berulang-ulang. Kemudian tentu kita sudah doakan lebih dahulu. Lalu catatlah apa hal-hal yang menarik buat Anda. Catat hal-hal yang menarik buat Anda. Kemudian bertanyalah kepada Tuhan dalam doa atau perenungan, apa makna kisah itu dalam hidup sehari-hari. Mulailah analogikan. Semisal, kalau kita menemukan dalam kisah itu ternyata ada mujizat dilakukan Tuhan. Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang di atasnya atau di dalamnya. Nah, maknanya ini buat kita apa? Satu, semisal atau misalnya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia berkuasa atas alam yang dijadikannya. Dia punya cara tersendiri secara kreatif untuk menolong umatnya yang sedang terjepit oleh situasi yang sulit. Betul? Nah, terus tetapi umat tidak akan diseberangkan kalau mereka tidak mau menyeberang. Saya ulangi, umat tidak akan terseberang kalau mereka tidak mau menyeberang. Sebab Tuhan hanya membuat jalan, tapi umat itu yang harus menjalani. Jadi, seandai katakanlah Laut Merah tadi sudah dibelah oleh Tuhan, sudah kering pula, tetapi kalau bangsa Israel
khawatir untuk melangkah, tidak percaya bahwa Tuhan sudah melakukan keajaiban depan mata mereka, lalu hanya ribut bersungut-sungut, tidak akan terseberang, tidak akan melangkah. Jadi pesan itu buat kita apa? Adalah jangan takut. Tuhan itu adalah pribadi yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Asal kita berdoa dengan benar, selalu ada jalan yang tidak terpikirkan oleh kita. Apakah Tuhan mau buat lagi peristiwa semacam itu, atau Tuhan mau buat cara-cara lain tersendiri? Tetapi selalu ada jalan Tuhan kalau kita berharap padanya. Dan jangan lupa, hai anak-anak, kan ini cerita kepada anak-anak. Hai anak-anak, jangan lupa, Tuhan tidak menyeberangkan kita secara begitu saja. Tuhan hanya membuat jembatan, tapi kita yang tetap melangkah. Nah, seperti itu. Jadi, saya sungguh sangat yakin, meskipun bahasa Alkitab ini adalah kuno buat kita karena faktor zaman, budaya, bahasa, terjemahan kata, memang buat kita tidak terlalu mudah. Tetapi, oleh sebab itu, kita coba mulai baca-baca berulang-ulang. Mulailah juga dari kisah-kisah yang lebih mudah. Dari situ nanti adalah akan timbul tadi tanya jawab. Itu secara sederhana sekali. Tetapi satu lagi sebelum dialihkan kepada kawan yang lain, tetapi saya juga mau mengingatkan, janganlah hanya kisah-kisah seperti itu yang kita ajarkan. Nanti seiring dengan waktu beralihlah juga kepada doktrin, kepada dogma, kepada ajaran-ajaran teologis. Semisal kita harus bisa kiranya menjelaskan mengapa Allah disebut esa, mengapa Allah itu kudus, apa sih pengertian kudus. Nah, itu sebabnya gereja dalam hal ini mesti mendorong dan memperlengkapi orang-orang tua, ayah ibu, supaya mereka mampu mengajarkan firman itu kepada anak-anaknya. Dan terlebih lagi, orang tua harus bersedia dulu diajar, harus memasukkan dulu firman itu. Sebab jangan harap akan ada yang keluar kalau tidak masuk lebih dahulu. Nothing in, nothing out. Pak menyimak tadi Bapak menjelaskan tentang mengajari anak-anak dengan firman Tuhan, Pak. Selain kita sendiri sebagai orang tua yang mengajar anak-anak dengan firman Tuhan, tentunya kan diperlengkapi kita dari gereja, Pak. Bisa juga kan, Pak, kita mengajak anak-anak kita ke gereja supaya diajar firman Tuhan, Pak. Lebih detail, lebih dalam, Pak, dibandingkan kita sebagai orang tua. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Apakah anak-anak tersebut itu harus satu gereja dengan orang tua, Pak? Atau boleh beda atau bagaimana, Pak? Ya, ini menarik ya, karena Bapak bertanya, coba saya tanggapi. Mula-mula ini kan ada beberapa pertanyaan sebenarnya kalau kita bedah apa yang Bapak ungkapkan. Mula-mula, manakah yang lebih baik? Kita mengajari sendiri anak-anak kita soal firman Tuhan yang berkaitan dengan kisah, doktrin dalam Alkitab itu, ataukah cukup kita bawa dia ke gereja lalu diajar oleh orang-orang yang asumsikanlah, minimal asumsi bahwa mereka di gereja itu para guru sekolah minggu sudah lebih paham dari kita. Nah, saya melihat bahwa ini haruslah digabung. Alangkah indahnya kalau anak-anak kita dapat belajar firman lebih dahulu dari kita. Apalagi tadi mulai dari kesaksian yang sifatnya pribadi, yang berkaitan dengan hidup kita, hidup ayah ibu kita, hidup ayah ibu dari ayah ibu kita, lalu turun kepada kita, turun kepada anak kita. Itu akan lebih meresap buat kehidupan mereka secara linear, secara berkelanjutan, sehingga mereka itu merasa, oh iya, Tuhan Allah itu hidup di dalam rumah tangga kami. Dia telah menampakkan dirinya kepada kakek nenek saya, kepada ayah ibu saya,
Dan rupanya saya ini adalah anak-anak dari anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya ini adalah anak-anak dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa keberadaan Tuhan itu adalah satu warisan yang sangat penting untuk dipelihara. Nah, saya memaklumi memang belum tentu bahwa si orang tua dengan cepat, dengan mudah, dengan kesibukan juga yang banyak sebagai tantangan, membuat mereka lebih mampu bercerita kepada anak-anaknya. Saya tidak menyamaratakan orang, tidak. Tetapi harus ada usaha. Sesedikit apapun, biarlah ayah ibu yang Kristen itu, ayah ibu yang adalah orang yang percaya kepada Kristus itu, mengenal Tuhan Allah itu, ajarkanlah itu kepada anak-anak kita. Jadi kita sebenarnya adalah guru agama, guru spiritual pertama dan utama buat anak-anak kita. Tetapi berhubung banyaknya kurikulum, marilah bawa dia ke gereja. Selain itu, memang mereka juga butuh komunitas pertumbuhan spiritual. Janganlah, semisal saya sebagai pendeta pengkhotbah, saya tidak ajak anak-anak saya ke gereja. Dengan alasan apa? Oh, saya kan bisa ajari mereka di rumah. Betul, saya dapat ajari mereka di rumah. Tetapi ingat, anak-anak kita juga butuh komunitas spiritual, supaya mereka juga bertumbuh bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, sehingga mereka itu bertumbuh secara baik, sehingga mereka itu kedewasaannya secara spiritual itu benar, terasah. Kan seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya, mengasah sesamanya. Dia bisa lihat karakter teman-temannya, bernyanyi memuji Tuhan bersama. Itu penting, supaya juga dihubungkan dengan soal penafsiran. Biar bagaimanapun, setiap kita ketika mengajar pasti pakai penafsiran. Apakah penafsiran kita baik atau tidak baik, tepat atau tidak tepat, atau kurang baik atau kurang tepat? Relatif sekali, betul tak? Dan tidak ada penafsiran yang 100% benar, termasuk penafsiran saya. Betul? Tapi kita kan mencari yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, kalau hanya kita yang mengajarkan firman pada anak-anak kita, padahal sudah ada komunitas Kristiani, sudah ada gereja, dan ada guru-guru sekolah minggu yang diperlengkapi dengan catatan, ini juga menjadi catatan, bahwa guru-guru sekolah minggu itu janganlah yang asal-asalan. Kalau guru-guru sekolah minggu asal-asalan, percayalah anak-anak tidak akan mengenal Allah dengan benar. Malah jadi tambah kacau. Betul? Nah, tetapi dengan alasan tadi, para guru sekolah minggu, para pendeta anak di gereja itu sudah terlatih dengan baik, maka anak-anak kita akan bertumbuh mengenal dengan benar. Nah, satu lagi, apakah seharusnya anak-anak dengan orang tua satu gereja? Menurut hemat saya, memang gereja itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga seharusnya. Tetapi tidak ada paksaan. Itu mesti ada satu kesepakatan, mesti ada kebersamaan. Tetapi khusus untuk anak-anak yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, saya sih mengatakan jangan sampai berpisah dari gereja orang tuanya. Karena apa? Karena disitulah mereka bertumbuh bersama-sama. Sehingga si anak melihat orang tua beribadah, si orang tua dapat melihat anaknya beribadah, bertumbuh bersama. Bayangkan, pulang dari gereja kebaktian, ngobrol dengan semua saudara-saudara satu komunitas gerejawi itu. Mungkinkah seperti belakangan ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita, sambil makan makanan kecil, ngobrol, lalu anak-anak ada di dekat mereka. Nah, itulah komunitas anak-anak Allah bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau anaknya di mana, orang tuanya di mana, nah ini tidak terawasi dan tidak bertumbuh dengan gradual secara benar. Jadi usul saya adalah, kalau dengan remaja boleh betul-betul diyakinkan. Tetapi untuk anak-anak tidak ada pilihan lain, harus bareng-bareng. Oleh sebab itu, saya tambahin lagi sedikit ya, mumpung ingat. Oleh sebab itu, gereja seharusnya perlengkapilah fasilitas ibadah buat anak-anak semaksimal mungkin. Perlengkapi.
Itu yang harus disorot memang. Saya harus akui betapa masih rendahnya perhatian kita, betapa masih belum maksimalnya kita melakukan pelayanan terhadap anak-anak. Dengan alasan, ya mereka nggak tahu apa-apalah, mereka belum bisa membedakan musik yang benar dengan musik yang seharusnya lah, mereka belum bisa membedakan mana yang penafsiran yang benar dengan yang tidak lah. Justru karena itu jangan sajikan kepada mereka yang tidak benar. Contoh ya, ini ngeguyon juga sebagian di dalamnya. Jadi adalah seorang guru sekolah minggu. Dia ditanya oleh anak sekolah minggunya, "Kakak, kenapa persembahan Habel itu diterima Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima Tuhan?" Di dalam Alkitab datanya apa? Habel mempersembahkan berupa hewan ternak, betul? Ya. Tetapi Kain mempersembahkan dari hasil tanam-tanaman, betul? Nah, si guru sekolah minggu kan mikir, kira-kira yang tidak menyenangkan hati Tuhan dari persembahan Kain ini apa? Mulailah dia ini bicara jadi macam-macam. Semisal, si Kain mempersembahkan persembahan itu yang gak bagus, hasil panenan yang gak benar, sehingga Tuhan gak suka. Maksudnya Kak, kata anak sekolah minggu ini, ya mungkin saja karena tomatnya busuk, timbangannya gak benar, sehingga Tuhan marah. Jadi sayur-sayurannya itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, tafsiran seperti ini tidak akan dipersoalkan anak-anak. Mereka mungkin akan lebih mudah memahami dalam masa kekanak-kanakannya. Oh begitu ya, pantesan Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Persembahannya gak benar sih. Kayak Habel dong, persembahannya benar. Masa dikasihnya Kain, persembahan Kain yang busuk-busuk? Ya terang aja, Tuhan gak suka. Benar. Makanya Tuhan marah. Sampai di situ anak-anak tidak akan mempersoalkan lagi. Pokoknya mereka prototipenya soal Habel baik persembahannya, Kain tidak disukai karena demikian rupa tadi. Tetapi ini penafsiran yang salah sama sekali. Terserah Anda mau menilai bagaimana cerita saya ini. Tetapi ini kiranya menggeliti kita. Hai para guru sekolah minggu, jangan sesatkan anak-anak. Untuk itu belajar penafsiran yang benar. Hai para gereja, jangan sajikan, jangan berikan guru sekolah minggu yang gak ngerti firman untuk mengajar anak-anak. Jangan, tersesat nanti. Demikian pula para orang tua. Jangan mengajarkan hal-hal yang tidak dipahami kepada anak-anak soal firman. Lebih baiklah yang lebih praktis. Makanya tadi mulai dari pengalaman hidup. Tetapi harus selalu mendasar pada firman. Begitu loh Pak. Ini harus bekerja sama. Karena anak ini adalah milik bersama. Sadarkah kita, anak itu bertumbuh di satu keluarga, tetapi nanti dia keluar untuk menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi negara, menjadi berkat bagi bangsa, bahkan bagi dunia. Maka anak-anak itu adalah aset dunia, aset semua orang. Maka kalau satu anak kacau, berapa banyak orang akan susah. Berapa polisi akan mengejar-ngejar anak itu. Berapa orang akan bersidang di ruang sidang berhari-hari, berminggu-minggu. Berapa banyak biaya untuk dipakai membuat sel tahanan buat kejahatan anak itu, atau anak yang jahat itu. Berapa banyak kesedihan orang tuanya, dan sebagainya. Dan ada anak satu nakal, lebih mungkin dia mempengaruhi anak-anak lain untuk juga nakal. Jadi hati-hati, anak ini adalah aset, jangan dilupakan. Ya Pak, saya setuju sekali dengan itu Pak. Tapi dari situ juga kita tentu akan muncul pertanyaan Pak. Bagaimana cara gereja seharusnya untuk
ya paling tidak meminimalisir lah kondisi seperti itu. Kita tahu kan sekarang warga gereja bukan warga gereja yang mudah dibohongi lagi, Pak. Yang mudah ikut-ikut aja. Misalnya anak lah, seandainya anak itu sudah bisa protes, tentu dia bisa protes ke orang tua. Misalnya orang tua ini merasa sudah nyaman di satu gereja lokal, menurut dia pengajarannya baik benar, tetapi si anak ini justru sebaliknya, dia melihat di sekolah minggunya dia nggak dapatkan apa-apa begitu, Pak. Nah ini kan juga problem bagi orang tua, Pak. Nah bagaimana sebenarnya, apa rekomendasi kita bagi gereja atau bagi orang tua untuk menghadapi hal-hal begini? Ya, memang saya garis bawahi dulu ya, menjadi sempurna itu suatu keniscayaan, betul? Tetapi di satu sisi adalah suatu realita juga kalau belum sempurna-sempurna, betul ya? Jadi no church is perfect kalau berada di dunia, tetapi harus diperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Saya melihat beda kebutuhan spiritual anak dengan orang dewasa. Beda dalam hal ceritaannya, penyampaiannya, fasilitas ibadahnya. Musik misalnya, musik buat anak-anak itu jangan yang rumit-rumit, tetapi yang penting cenderung girang, bahasanya terulang-ulang dengan baik. Kalau buat orang dewasa ya beda. Saya kemarin dengan istri saya yang baik itu, Ibu Rohana, kami pergi ke retreat sekolah. Kan kita gereja di Mangga Besar itu ada sekolah umum TK sampai SMK. Nah kali ini memang setiap tahun selalu siswa baru itu dikumpul bikin retreat. Jadi ada retreat untuk kelas 1 SMP dan ada retreat untuk kelas 1 SMK. Nah kami pergi ke satu daerah lah di luar kota, tapi naik kendaraan mobil. Terus Ibu Rohana ini bawa dia apa itu? Banyak CD. CD-nya itu semua lagu-lagu. Nah, saya bersyukur. Dalam pikiran saya, wah bagus nih. Saya di mobil memang kadang-kala suka diturunin tuh kaset-kaset. Nah, Ibu Rohana putar. Saya bilang, nah ini lagu-lagu baru ya? Oh enggak Paul, katanya ini lagu-lagu udah lama tapi diterjemahkan. Ini dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah terus kok bahasanya begitu sih? Saya susah ngikutin. Jangan salah kamu, katanya. Anak-anak kita, si Ramos dan si Labana, itu ngikutin lagu ini dalam versi Inggrisnya. Itu lagu-lagu mereka. Oh gitu. Baru saya diingatkan kembali. Oh, lagu-lagu saja untuk remaja dengan untuk orang dewasa beda. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Silakan kita tidak suka berkata Allah kita heran dan besar gitu ya. Atau anak-anak sekolah minggu lagunya apa? Happy ya, happy ya, karena dulu tuh King Kong badannya besar gitu kan. Tetap saja anak-anak kecil zaman sekarang yang kanak-kanak sekali masih suka kok lagu itu, apalagi dengan gerakannya. Tetapi orang dewasa merasa lucu untuk mengikuti menyanyikan lagu itu, karena itu sudah beda syair, beda kebutuhan musik, ritmenya. Betul kan? Jadi mari kita ingat dalam hal ini bahwa setiap kelompok usia itu memang punya kebutuhannya sendiri akan firman Allah. Kita lah yang mengemasnya sedemikian rupa supaya relevan dengan mereka, cocok dengan mereka. Maka saya dulu Pak, jangan salah paham ya, saya ini guru sekolah minggu yang digandrungi. Saya mulai pelayanan itu dulu di Tangerang. Saya ingat, saya mulai dari menjadi guru sekolah minggu. Makanya sekarang banyak yang panggil saya opa, meskipun masih relatif muda. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu saya sudah banyak yang punya anak-anak yang besar-besar.
Jadi suatu ketika ketemu, dia bilang, "Om," katanya, "oh iya, ada apa? Gimana? Oh, ini anak saya ini udah gede. Ayo panggil opa." Panggil opa. Karena apa? Karena bukan anak sekolah minggu saya. Nah, tetapi setelah saya sekarang sudah lama meninggalkan pelayanan anak-anak, saya jadi kaku. Saya harus belajar lagi. Nah, kemarin itu saya tugas khotbah di depan anak-anak SMP kelas 1. Aduh, terus terang aja ya, saya merasa tertekan. Saya sepanjang jalan dan beberapa hari sebelumnya itu dua bagaimana. Tetapi saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Singkat cerita, saya kan ceritanya nih harus gayanya kebangunan rohani. Saya sendiri merinding, Pak. Semua mereka rasa disentuh. Jadi kita bisa juga menggunakan pola-pola apa ya? Pola-pola yang sifatnya sentimental, pola-pola ajak mereka merenung dalam tangisan. Anak-anak itu banyak kegundahan hatinya. Banyak mereka marah dengan orang tua, tidak mengerti situasi yang mereka hadapi. Mereka merasa kurang, ini kurang itu. Mereka merasa kurang diperhatikan. Nah, ini sentuhan-sentuhan spiritual butuh. Singkat cerita itu, akhirnya kami merasa ada kemenangan waktu pulang dari retreat anak-anak itu. Nah, Ibu Rohana memang dia lebih menekuni pelayanan terhadap anak-anak. Dia lebih paham. Dia bisa lebih bercerita. Nah, kalau teman-teman guru-guru sekolah minggu di Mangga Besar, karena udah kawakan ya, udah terlatih, sudah cukup lama, senior, mereka hebat-hebat. Mereka bisa mengelucu, mereka bisa buat sesuatu yang hebat lah gitu buat anak-anak. Nah, jadi mari kita kasih anak-anak kita, jangan kita putus asa, kita harus kerja sama, kita harus keroyokan lah untuk melayani anak-anak di rumah tangga, di keluarga, di sekolah. Di sekolah saya masih berdoa terus supaya ada guru-guru agama yang mengasihi anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengerti firman, apalagi di gereja, Pak. Fasilitas buat anak-anak itu memang kita harus lebih perhatikan lagi. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Anak-anak ini kan diajari sesuai dengan firman Allah untuk apa? Untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga spiritualitas mereka bertumbuh. Kita teringat akan Timotius. Timotius diajar oleh neneknya Lois, ibunya Eunike. 2 Timotius 3:15. Hai Timotius, kata Paulus, ingatlah dari sejak kecil engkau sudah mendengar kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Itulah kuasa dari firman. Ujung-ujungnya atau target utamanya adalah jangan sampai anak-anak itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Jangan hanya cerita-cerita, hikayat-hikayat, kisah-kisah yang meskipun itu baik. Contohlah peperangan Goliat dengan Daud, atau Daud dengan Goliat, Simpson dengan Delilah. Betul tak? Kisah-kisah seperti itu tetap baik untuk diceritakan, tetapi jangan jangan dilupakan bahwa itu semua firman harus mengantar mereka kepada pengenalan akan Kristus Yesus sebagai juru selamat itu. Maka anak-anak ini mesti diajar oleh orang tuanya, dididik mereka sejak dini. Nah, satu lagi ya, sebelum ditanggapi lagi, mengajar anak ini juga perlu dengan cara melatih. Mengajar adalah melatih. Jadi anak-anak itu harus juga lihat contoh. Kan ada ungkapan seeing is believing. Seeing is believing. Jadi anak-anak akan percaya kalau mereka melihat. Tunjukkan apakah sikap hidup kita, apakah benar apa yang kita alami. Jangan bohong. Kita bersaksi, nak, saya dulu sakit, terus saya doa sembuh. Katanya bohong. Nah, anak akan lama-lama, cepat atau lambat akan tahu apakah kita bohong atau tidak. Termasuk dari buah-buah perilaku kita.
tetapi mereka juga harus ditambah dengan latihan-latihan melakukan seperti yang dikatakan. Setelah seeing is believing, jangan juga lupa ada learning by doing. Mereka harus dilatih berdoa. Jadi kita sudah ajarkan mereka berdoa, ayo kamu mesti sekarang berdoa sendiri. Suaramu keras. Saya dengan anak-anak kami, ini yang saya ceritakan, yang saya alami. Saya itu dulu waktu mereka masih cukup kecil, saya latih. Kalau berdoa, nggak boleh nggak kedengeran. Nggak boleh. Berdoa nggak boleh kepada diri sendiri. Doa itu kan bukan semacam self-talking. Harus berdoa kepada Bapa di sorga. Dan harus kedengeran. Jadi berbulan-bulan waktu mereka masih kecil, saya ingat betul, saya digerakkan oleh Tuhan. Mereka berdoa di kamar, mesti kedengaran ke kamar saya. Mengapa? Supaya mereka tuh kalau berdoa jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Dan kalau berdoa yang benar, nikmati doanya. Jangan doa sambil tidur, ngantuk. Oh, saya cubit itu. Kamu nggak boleh tidur kalau doa. Harus benar-benar. Maka lebih baik waktu berdoa kita persingkat, supaya anak-anak jangan keburu ngantuk, daripada dilama-lamain akhirnya tidur. Nah, itu dia. Jadi mereka ini butuh contoh-contoh. Jangan terlalu lama berdoa, tapi mereka harus bisa ngikutin. Kadang-kala kita katakan, saya doa kamu ikuti ya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Kadang-kala kita suruh mereka, coba hafal ayat ini, lalu kamu harus ulangi. Jadi itulah contoh-contoh ya, supaya anak ini betul-betul, ini kan konteksnya tadi, mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan, bagaimana mereka nanti? Sebab understanding itu by listening. Tidak akan mereka pernah mengerti kalau tidak mendengar. Maka pendengaran akan firman Allah itulah yang membangkitkan iman. Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Pak, ini ada terlintas saya ini Pak, karena Bapak tadi menjelaskan tentang sekolah minggu Pak dan gereja. Jadi ini tiba-tiba secara spontanitas itu saya jadi berimajinasi nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak jika ada seorang anak Pak, anak sekolah minggu, dia ikut sekolah minggu Pak di suatu gereja, dan gereja tersebut secara teknis lah ya, itu menguasai tentang firman Tuhan Pak, menguasai. Tetapi anak tersebut ternyata dalam perjalanannya Pak, kok kayak tidak ada begitu dia keluar dari gereja, lepas dari gereja di rumah ataupun dia berteman gitu Pak, dia kayaknya tidak ada ini Pak, tidak ada hal yang dia ingat gitu Pak. Apa sih yang diajar sih dia Pak di sekolah minggu? Bahkan sampai lagu sekolah minggu pun dia tidak tahu. Nah, mungkin padahal sebelumnya Pak, dia ngerti, oh iya, lagu sekolah minggu dia kadang sering menyanyikan sendiri, atau dia tahu pas dia mungkin ditanya orang tua atau temannya, kamu diajarin apa sekolah minggu, dia bisa jawab. Tetapi begitu dia bertambah usia, dia sekolah minggu di tempat lain, dia nggak tahu apa-apa Pak. Itu bagaimana ya Pak ya? Iya, memang harus dicari tahu. Apakah karena ini Pak, salah satu faktornya karena guru sekolah minggunya mungkin secara pemahaman dia ngerti, tapi kurang hati Pak. Hatinya kurang dengan mungkin anak-anak ya, untuk gimana, saya juga nggak gitu ini Pak. Ini hanya tiba-tiba spontanitas saya aja Pak. Iya, bisa jadi. Maka memang harus dicarikan guru-guru yang memahami anak-anak itu, menyukai anak-anak. Saya sesungguhnya adalah orang yang tadi saya sudah berkata, sangat sayang kepada anak-anak kalau sampai mereka itu jauh dari Tuhan. Saya mengawali pelayanan saya dulu dari menjadi guru sekolah minggu. Dan orang pertama yang saya baptis adalah orang yang saya ajari dari sekolah minggu. Harus berpandangan seperti itu. Nah, saya melihat memang
harus diadakan juga semacam evaluasi, bahkan reevaluasi lagi. Seperti apa gerangan, kan ada namanya pertemuan orang tua dan murid kalau di sekolah umum. Nah, perlu juga ada pertemuan guru-guru sekolah minggu dengan orang tua dengan orang tua anak sekolah minggu itu. Begitu. Jadi disitulah harus dicarikan solusinya. Tetapi jangan lupa bahwa anak-anak kita ini seiring dengan pertumbuhannya itu bisa berbeda. Katakan begini, ada anak-anak masih kecil, memang dia suka nyanyi sendiri, tapi seiring dengan pertumbuhan usia, dia nggak suka nyanyi sendiri lagi. Jangan salahkan juga guru sekolah minggunya. Mungkin memang sudah saatnya dia bukan lagi orang yang perlu menyanyikannya sendiri, gitu. Nah, oleh sebab itu ini harus berhubungan dengan psikologi anak lagi. Ya, sama seperti kita kan, ketika kita usia remaja dibandingkan dengan kita sudah menjadi pemuda, kesukaan kita bisa berbeda tuh. Betul ya? Kalau waktu kita masih remaja, lebih gampang kita diprovokasi untuk misalnya sampai kepada tingkat tawuran dulu waktu kita masih remaja. Tapi setelah kita dewasa, kesukaan kita beda, pola pikir kita beda. Jadi understanding seorang anak yang sangat kecil dengan anak yang bertumbuh bisa berbeda, mengungkapkannya bisa berbeda. Nah, barangkali kitanya yang juga harus menikmati dinamika pertumbuhan anak kita. Kok dulu ya, anak kita semisal kita sangat senang dengan anak kita. Karena apa? Kalau kita peluk dia suka, kita peluk dia senang, malah dia pengen kita yang memeluknya. Betul ya? Terus kalau kita tidur bareng di apa tuh, tempat tidur, kita usap-usap kepalanya atau dadanya gitu ya, atau pundaknya, lalu dia tertidur. Nah, dia suka tuh. Saya juga suka. Saya tuh lama sekali dikelonin sama mama saya. Maka kalau saya ketemu mama saya, suka saya peluk tuh, ya. Karena apa? Karena memang saya mengalami sentuhan-sentuhan ibu seperti itu. Tetapi sekarang kalau anak-anak kita sudah remaja, coba Dede atau Labana, anak perempuan kami, ya ampun, itu kalau dulu masih kecil kita peluk, dia juga suka meluk. Sekarang saya kan suka periksa tuh, udah gosok gigi belum, biar masih remaja saya periksa. Karena itu cara saya juga untuk mengamati nih anak nih ngapain aja nih dengan mulutnya, kan gitu. Dia ngapain nih gitu. Nah, terus dia kalau si Ramos itu lain, dia langsung kecup kita mau tidur. Tapi Dede lain. Tapi dulu Dede ini justru yang suka kecup. Nah, peralihan seperti ini kita harus satu hati untuk menyimaknya. Ada apa ini? Apakah memang dia memang sudah berubah sehingga dia menikmati pertumbuhannya, meninggalkan ke masa lalunya, dia beralih kepada tingkat yang berbeda, katakan lebih dewasa? Nah, ini yang harus diteliti. Saya tidak tahu juga, karena ini kan kasus per kasus bisa berbeda-beda. Tapi coba kita lihat dari banyak sisi. Namun yang penting, saya sangat sepakat, saya sangat mendukung bahwa harus diadakan evaluasi. Ini yang harus kita ingat juga. Evaluasi demi evaluasi. Sebenarnya anak-anak ini bertumbuh enggak? Dan harus juga didengar input-input, masukan-masukan dari orang tua. Karena orang tua lah yang melihat mereka sehari-harinya. Nah, terus satu lagi. Pertumbuhan anak secara spiritual janganlah dilihat hanya dari berapa banyak lagu yang mereka bisa nyanyikan, tetapi apakah karakteristik perilaku mereka, perkataan mereka lebih baik kan? Lebih baik gak mereka menimpali perkataan orang tuanya? Ya, kan spiritualitas itu kan tidak bisa hanya dilihat dari seremoninya saja. Sama saja. Oh, kita makin dewasa di gereja, makin banyak ke gereja, makin tahu lagu-lagu nih. Bagus dong. Makin tahu banyak Alkitab, punya pesan. Bagus dong. Tapi bagaimana buah-buahannya? Nah, anak-anak kita ini makin nakal gak di gereja itu? Makin banyak tuntutan gak? Makin gak hormat gak sama orang tuanya? Nah, dibandingkan. Nah, sekali lagi, kesempurnaan itu satu keniscayaan. Tetapi harap maklum kalau belum sempurna juga. Di sini perlu evaluasi dan re-evaluasi terus-menerus. Kedua belah pihak harus mau bersedia mendengar. Dan saya sepakat
Begitu ditemukan adanya gejala-gejala ketidaksesuaian, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Bila perlu harus direstrukturisasi semuanya. Supaya apa? Supaya jangan ada kebocoran-kebocoran yang nggak perlu. Karena apa? Kita mau berkembang, kita mau maju. Anak-anak kita adalah aset bagi masa depan. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi dunia ini, bahkan bagi kerajaan Allah. Kan begitu ya? Ya, sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenal Tuhan, terima kasih ya Anda masih mendengar uraian ini. Saya mau beri tambahan penekanan pengumuman mengenai sekolah pengkhotbah modern. Sekolah pengkhotbah modern atau SPM itu adalah berlaku, maksud saya berguna untuk semua yang ingin berkhotbah dengan baik. Di situ dilatih bagaimana memilih nats khotbah, bagaimana membuat judul khotbah, bagaimana membuat bagian-bagian pokok khotbah, bagaimana menyampaikan khotbah, bagaimana memilih ayat supaya tepat, bagaimana membuat ilustrasi, bagaimana membuat perbandingan, bagaimana berdiri menghadap jemaat, bagaimana berbuat sesuatu yang agak lucu atau guyonan yang tepat dan produktif untuk digunakan dalam khotbah. Itu akan diajarkan. Sobat prestasi kalau ikut itu akan sekitar 3 atau 4 bulan, tergantung ada libur atau tidak pada tanggal tertentu itu. Karena 60 jam seluruhnya, 60 jam, katakanlah 1 minggu atau 1 kali pertemuan 2,5 jam. Berarti dibutuhkan 24 kali pertemuan. Tapi kalau 3 jam 1 kali pertemuan berarti 20 kali pertemuan. Jadi 60 jam, berikan saya kesempatan pada Anda, melatih Anda, membimbing Anda 60 jam, maka Anda akan dapat menjadi seorang pengkhotbah yang sangat produktif. Jadi jaminan mutu ya, karena ini sudah banyak dikerjakan. Nah, bisa jadi Anda akan lebih baik dari saya khotbahnya, dan itu harapan saya. Karena apa? Karena kita mau memang hari demi hari dari generasi ke generasi makin banyak pengkhotbah-pengkhotbah. Nah, Pak Tutur sudah lulus sekolah pengkhotbah modern, Pak ya? Iya, Pak. Apa bedanya, Pak, dengan sebelum Bapak lulus? Ya, tentu. Ini yang jujur loh, Pak. Iya, Pak. Tentu kita jadi punya pedoman yang pakem ya. Pedoman yang maksudnya tidak lagi sembarangan kita berkhotbah. Tidak lagi asal copot ayat dan sebagainya. Adalah paling tidak sistematikanya yang betul-betul teratur dan tentu mudah dipahami oleh pendengar. Iya. Dan saya dengar nih selentingan nih, rupanya Pak Tutur nih ratingnya udah naik nih ya. Udah naik nih ratingnya nih ya, buat berkhotbah nih. Bagaimana? Harus dong. Harus Pak. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi sobat prestasi ini adalah kisah nyata berarti ya, tidak dibuat-buat. Nah, Pak Tutur ini seorang hamba Tuhan yang rendah hati tetapi diurapi betul ya. Nah, terus ada itu Pak Tutur, boleh diajak kawan-kawan kita untuk mengikuti ibadah kita pada Minggu sore, silakan. Ya, informasi dari gereja GPRI Jakarta Breakthrough Community di Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara semua, sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenal Tuhan. Pada bulan ini kita masuk ke minggu pertama. Iya, ada apa? Pertama ada perjamuan kudus, ya, juga ibadah umum dan juga ibadah sekolah minggu. Dan memang selalu hadir Bapak Gembala kita, Bapak Koltak IPC Barani, ibadah bersama, lalu diakhiri dengan adanya fellowship Pak. Ramatama ya. Ramatama. Nah ini menarik, memang gereja kita, sorry ya, bisa saja ini tidak terlalu penting untuk semua. Tapi saya kok merasa perlu juga kita populerkan. Kita punya jemaat ini tidak terlalu banyak sementara ini, belum terlalu banyak, tetapi kita suka itu ya, kumpul sama-sama, ngobrol, dan ada keluarga-keluarga yang mendaftarkan diri untuk tanpa dipaksa ya, tapi sudah terjadwal. Aku mau bawa ini, mau bawa itu. Nah, capek memang saya lihat itu, tetapi dengan sukacita dan happy gitu. Lalu makan bersama setiap setiap awal bulan. Jadi habis perjamuan suci, lalu kebaktian selesai, kemudian kita makan bersama. Nah, itu indah. Saya menikmati betul masa-masa seperti itu. Saya melihat itulah harusnya gereja. Memang ada hubungannya dengan fasilitas ya. Belum tentu semua gereja punya fasilitas seperti kita. Kalau kita kan disediakan Tuhan fasilitas kantin yang cukup luas, gitu ya. Lobi yang lumayan lah gitu ya. Nah, belum tentu teman-teman yang lain ada. Tetapi bukan berarti
fellowship itu harus seperti itu. Bisa juga dengan cara lain. Karena gereja itu harus ada sisi sosialnya, komunitinya. Kalau tidak ada komunitinya, hanya seperti maaf cakap ya kayak kita ke teater gitu. Jangan. Kita ini adalah umat Tuhan, bertumbuh bersama melalui mendengar, melalui bercerita, saling sharing, saling mendoakan, ngobrol, itu pasti ada berkatnya. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi silakan Sobat Prestasi untuk mengikuti ibadah setiap minggu 16.30. Satu lagi Pak, sebelum kita lanjutkan, ini penting nih. Ada seminar soal apa tuh? Kekerasan seksual Pak. Boleh lebih keras Pak? Seminar kita tentang kekerasan seksual pada usia dini. Iya. Itu kita akan laksanakan di kampus STT Lintas Budaya hari Sabtu tanggal 19 September. 19 September jam berapa Pak? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Dan Sobat Prestasi ini jadi begini, Bapak-bapak. Para mahasiswa kita, juga para alumni dalam rangka Des Natalis STT Lintas Budaya yang ke-23 mau menjadi berkat bagi halayak. Diadakanlah seminar ini. Pembicaranya seorang psikolog. Sebenarnya dia juga lulusan kita tadinya, tapi dia psikolog. Dia sangat berhasil dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia akan tinjau dari sudut psikologi soal pelecehan seksual pada usia anak-anak, usia kanak-kanak, gitu ya. Dan bagaimana menanggulanginya. Free. Bahkan saya dengar disediakan makan siang bagi peserta. Tentulah harus mengikuti acara ya, gitu ya. Nah, ini satu terobosan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, nanti saya akan mendampingi melihat dari sisi teologisnya, sisi Alkitabnya. Jadi guru sekolah minggu, para guru agama, kalau berkenan para pendeta atau ayah ibu, orang tua yang ingin tahu atau punya pengalaman yang pahit soal ini, tentu dapat dirahasiakan. Sangat baik untuk mengikuti ini. Bagaimana menghadapi dan menanggulangi, memahami anak-anak yang mengalami pelecehan seksual pada usia dini. Kanak-kanak kan banyak tuh Pak. Sembari juga mengantisipasi, jangan itu terjadi dalam keluarga kita. Apalagi kalau kita pelakunya. Tersesat nanti itu ya. Nah, jadi ini sangat baik. Tanggal 19 hari Sabtu, 19 September hari Sabtu. Silakan daftar ya, masih ada waktu. Nah, kalau SPM itu daftar juga. Semua pendaftaran soal apapun kita, mau tanya-tanya pelayanan, 4584595, nomor teleponnya 4584595. Itu. Nah, sekarang kita lanjut nih Pak. Yang kelima sekarang, bagaimanakah kita dapat memiliki anak-anak yang berkarakter unggul, yang karakternya unggul? Dengan cara melibatkan anak-anak kita dalam pergumulan. Kan kita ini banyak pergumulan, atau ada-ada sajalah pergumulan kita. Nah, sebagai anak-anak tentu ada kesesuaian atau penyesuaian usia ya. Jangan mereka itu tidak dilibatkan di dalam memikirkan persoalan rumah tangga kita. Jangan tidak dilibatkan. Seringkali kita ada a priori begini, kamu anak, kamu gak usah tahulah urusan orang tua. Padahal anak itu sudah umur 12 tahun, dia udah mikir. Betul? Kamu udah gak usah nanya-nanya, ini urusan ayah ibu. Padahal ayah ibunya itu ribut hampir tiap malam, sehingga si anak menderita, suka nangis sendirian di kamarnya. Nah, hal-hal seperti ini dia bisa diabaikan. Atau si anak ini sudah umur 14 tahun, sudah SMP atau semacam itu, sudah ngerti juga soal sedikit banyak soal pentingnya keuangan, sekolah. Ayahnya bangkrut, tapi ayahnya diam-diam saja, nggak pernah cerita. Dengan alasan apa? Sudahlah kamu anak, kamu nggak usah tahu, kamu yang penting sekolah. Memang harus hati-hati kita mengutarakannya kepada anak-anak kita. Bahasanya mesti tepat, waktunya mesti tepat. Tetapi janganlah sama sekali persoalan kekeluargaan itu tidak diketahui oleh anak-anak kita. Tiba-tiba nanti mereka bingung. Loh kok, maaf cakap ya, kok ayah ibuku pisah? Kok ayah ibuku bercerai? Kok
kok ayahku nggak punya toko lagi? Kok aku nggak bisa sekolah lagi? Nah, hal-hal seperti itu mestilah diomongkan. Minimal supaya anak-anak kita itu bisa bantu dalam doa. Syukur-syukur mereka bisa mengurangi uang jajan, mengurangi tuntutan-tuntutan ekonomis. Mereka istilah kita lebih memaklumi, lebih tahu diri. Sehingga belalang-belalang pelahap, kebocoran-kebocoran, penalti-penalti, denda-denda yang tidak seharusnya keluar, tidak keluar. Dengan demikian kita dapat juga membuat anak itu bertanggung jawab. Sehingga mereka tidak menyesali keadaan, tetapi mereka berpikir begitu rupa. Dan indahnya, sampai suatu ketika Tuhan buka jalan, terjadi terobosan, terjadi mujizat, anak itu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Mereka bisa tahu, ayah ibuku dulu bermasalah, tetapi ada jalan keluar sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau ayah ibu selalu diam dengan alasan atas nama kamu adalah anak yang penting kamu sekolah, kelihatannya baik, tetapi tidak serba baik. Bagaimana Pak? Iya. Ya, kalau menanggapi itu Pak, saya malah ada satu pengalaman begini Pak. Saya mendengar ada satu keluarga yang tadi Bapak ceritakan seperti itu, mirip Pak ya. Kesulitan ekonomi, bahkan ada masalah sakit penyakit juga Pak. Ini berbicara mengenai orang tuanya Pak ya. Nah, dengan alasan orang tua ini sayang kepada anak, justru saya melihat Pak, bahwa orang tua ini seperti tadi Bapak bilang, malah tidak mau melibatkan anak-anak itu karena alasan kasihan, karena sayang sama mereka, sehingga anak-anak ini malah tidak dilibatkan. Nah, karena kalau saya tanya pun dia berkata, toh mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi biar ini mereka yang tanggung, dan pengertian orang tua ini yang bertanggung jawab itu. Dan mereka tidak perlu kasih tahu karena sayang. Karena kalau dikasih tahu efeknya apalah gitu. Ya. Saya mau garis bawahi. Tentulah ada memang kehati-hatian kita. Jangan terlalu vulgar. Bahasanya jangan dikeraskan. Jangan dilebih-lebihkan apalagi. Jangan ditakut-takuti. Tetapi sharing as a father, as a mother kepada their children ya, itu sangat pokok, sangat pokok. Beginilah, meskipun ada gejolak psikologis yang akan dihadapi anak itu, tetapi jangan kita serba takut. Sebab kita toh akan doakan anak-anak itu supaya jangan goncang. Namun kalau kita itu biarkan seperti api dalam sekam, seperti api dalam sekam, merambat sana merambat sini, tiba-tiba angus semua. Hati-hati. Lagi pula tadi, kemudian kan pastilah Tuhan buka jalan untuk persoalan kita. Amin ya. Amin ya. Nah, anak-anak yang melalui persoalan itu, dia bisa melihat, sehingga pengalaman yang dialami oleh orang tuanya, kelepasan dari setiap persoalannya tadi, entah masalah hubungan suami istri yang kurang baik jadi baik, entah masalah ekonomi yang kurang baik jadi baik. Si anak-anak ini sesuai dengan karakter usianya ya, tidak semuanya sama loh pengalimatannya, sehingga mereka bisa ngikuti. Apalagi anak-anak sudah mulai remaja, jangan dimanja. Malahan ya, saya sangat bersyukur. Tidak semua anak-anak kami itu, maksud saya anak-anak manapun tidak ada yang sempurna. Ayah ibunya juga tidak sempurna ya. Tapi saya bersyukur. Sekarang ini kami sudah bisa berdialog dengan anak-anak kami. Semisal mau beli sesuatu, betul ya? Kita dialog. Dan saya mau beritahu, mereka justru mampu menahan kita untuk nggak boros. Ya, hebat sekali. Apalagi itu anak perempuan tuh, si Labana itu. Dia bisa buat perbandingan. Jadi kalau beli yang ini nih segini nih, yang itu dapat sekian banyak. Terus kalau dia dipakai ini, ntar tahannya sekian lama. Mendingan beli ini aja Dedi. Kalau rusak ntar bisa ganti, jadi kayak baru lagi katanya. Kalau yang itu ntar sekali rusak nggak ada gantinya.
Nah, semacam itu. Jadi memang selalu ada berkat lewat anak-anak kita ini ya. Hanya pandaikah kita menggunakan kesempatan itu? Jangan kita berpikir bahwa hanya kita yang perlu mengajar anak-anak kita, hanya kita yang menjadi guru buat anak-anak kita. Padahal seiring dengan kisah nyata, kesempatan, pertumbuhan mereka, hasil belajar mereka di sekolah, pengalaman di jalanan, itu juga bisa menjadi input tersendiri buat kita loh. Biarkan anak-anak itu bicara. Jangan berangus mereka. Biar mereka bicara. Dan saya melihat justru kalau anak-anak itu sudah banyak bicara dengan kita, bukan jadi tidak sopan ya, bukan jadi mengajar-ajari, tapi dengan mereka itu mengutarakan pendapatnya, saya melihat disitulah kita berarti sudah berhasil mendidik mereka. Pak, satu lagi Pak, kan kalau kita lihat Pak, saya juga tidak tahu apa yang penyebabnya itu. Justru ini saya mau tanyakan, ada kan Pak, mungkin ada dua keluarga yang mempunyai kasus sama, mungkin usia anak itu juga relatif sama ya Pak ya. Tetapi ternyata Pak, si anak yang pertama, dia sepertinya tidak mau tahu, bahkan seakan-akan dia tidak peduli dengan urusan orang tua. Tetapi ada anak juga yang bukan dengan pendidikan khusus, ternyata dia lebih peduli Pak. Nah itu ada faktor apa itu Pak di situ Pak? Oh ya banyak ya. Memang keberadaan anak ini kan ada tipikal-tipikalnya beda-beda ya. Itu berhubungan dengan psikologi anak. Maksud saya gini Pak, apakah karakter itu sudah memang Tuhan berikan sehingga ada berbeda? Tunggu dulu Ya. Sebenarnya perhatian anak tidak harus vulgar menurut pola pikir kita. Contoh ya, anak yang sombong yang mana sih? Apakah anak yang banyak ngomong itu sombong? Atau anak yang pendiam yang sombong? Ya kan? Ya. Kalau si Ramos banyak ngomong, oh kayak dia banyak tahu. Nah, kalau memang dia banyak tahu karena dia belajar, why not? Ya. Betul ya? Tapi apakah yang pendiam itu bodoh? Belum tentu. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, saya melihat dan saya berada pada satu pola pemikiran, penafsiran begini. Saya adalah orang satu, tidak percaya manusia itu lahir berdosa. Kapan-kapan kita bahas, kita banyak sekali berbicara. Ya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang indah. Anak juga begitu. Anak tidak serta-merta mewarisi keberdosaan orang tuanya. Saya berpandangan begitu. Dan kita harus teliti dari Alkitab. Anak itu mampu berbuat baik, tentu juga mampu berbuat jahat. Kejadian 8 ayat 21. Dan itu banyak berhubungan dengan pola asuh, pengasuhan. Bagaimana dia dekat dengan orang tua, dilibatkan. Anak pertama misalnya cenderung dimanja. Manakala pada banyak faktor ya. Ada anak karena itu dia lahirnya susah, betul? Ya. Jadi ditumplokin tuh, apa aja yang diminta dikasih. Anak ini punya kebutuhan khusus, sehingga dianggap, oh anak ini punya kebutuhan khusus, jadi jangan diganggu. Padahal kita juga harus membiasakan diri tanpa menafikan kebutuhan khususnya. Kita jangan lupa bahwa anak itu juga manusia normal. Libatkan anak itu. Saya mau bersaksi, tapi jangan disalahpahami. Saya waktu masih SD kelas 6 sudah terlibat di dalam perekonomian ayah ibu kami. Saya banyak mendukung perekonomian ayah ibu. Karena gini, ayah ibu bangkrut, pindah dari satu kota ke Jakarta. Bangkrut total. Kalau disebut gembel-gembel deh. Beneran. Kita susah makan. Papa saya jadi kuli bukan kuli bangun, kuli angkut di pasar. Saya temenin. Tapi bapak saya bilang apa? Coba kamu pikirkan, daripada kamu ngekor-ngekor aja, ngikut-ngikut gitu, coba kamu pikirkan apa yang kamu bisa kerjakan. Saya jualan koran, jualan TTS. Ada ceritanya tersendiri dah. Pokoknya saya, Tuhan pakai sedemikian rupa untuk bisa membantu ayah ibu saya. Setiap hari saya bisa kasih uang.
tidak mencuri. Saya bukan copet. Saya dagang. Dan modal saya pertama itu adalah papa saya kasih saya suatu ketika uang jajan lebih. Sisanya saya beli TTS di proyek sana. Ya, ada cerita tersendiri. Saya jual lagi. Saya beli, saya jual lagi. Saya banyak, Pak. Tiap hari begitu. Jadi produktif. Hingga akhirnya Bapak punya kerjaan yang cukup, lalu akhirnya kami bisa sekolah. Jadi jangan takut untuk melibatkan anak-anak kita, asal dia jangan tanpa monitoring. Saya teringat akan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Seorang ibu sudah menjadi janda, suaminya meninggal. Anak-anak ini harus dijual untuk digadaikan bayar hutang. Itu cerita masyhur. Tetapi Tuhan berkata apa kepada ibu ini? Apa yang kamu punya, ibu? Lewat Nabi Elisa. Buli-buli kecil berisi minyak sedikit. Coba kamu pinjam atau mintalah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu. Kamu dan anak-anakmu masuklah ke dalam kamar. Biarlah anak-anakmu memberikan satu persatu bejana itu ke dekatmu. Lalu kamu tuanglah buli-buli itu. Maka akan keluar minyak terus-menerus tiada henti. Dan semua bejana itu akan penuh. Artinya apa? Tuhan mau melibatkan anak-anak ini dengan ibunya, melihat mujizat. Jangan orang tua menyelesaikan hanya sendirian terus persoalan. Padahal itu adalah keluarga konteksnya. Keluarga ini bukan masalah pribadi saja. Ini masalah keluarga. Mari kita libatkan anak-anak sedini mungkin, sesuai dengan kesempatan, pola pikir, usia, daya tangkap, kemampuan kerja. Jangan anak-anak tidak dilibatkan. Saya melihat Ishak menjadi seorang anak yang kuat karena ayahnya suka melibatkan dia. Nah, anak-anak model begini tidak akan murtad karena mereka sudah lebih melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa anak-anak itu murtad? Karena mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat perubahan dalam keluarganya, banyak masalah tetapi Tuhan juga tolong mereka. Mereka akan memuliakan Tuhan sampai seumur hidup mereka. Maka dikatakan, didik anakmu dengan firman, maka engkau tidak akan kehilangan dia. Pak, semenjak kapan, Pak, atau dari umur berapa kita harus melibatkan anak-anak kita dalam pergumulan, Pak? Terima kasih. Kalau dia masih kanak-kanak, tidak perlu vulgar, tetapi cukup titip supaya mereka doakan. Doakan ya nak, supaya usaha papa lancar, karena belakangan ini usaha papa agak tersendat. Doakan ya nak. Saya mengingat itu, kalau anak usia sekitar 5 tahun dia sudah cukup nangkap. Doakan ya, mama lagi sakit dan sakitnya banyak, perlu istirahat. Jangan ditakut-takuti. Mama mau mati. Jangan begitu. Mama udah parah. Anak-anak kecil nggak paham. Betul ya? Nah, itu adalah melibatkan anak-anak sesuai dengan konteks usia. Tapi nanti seiring dengan mereka itu sudah mulai besar, kelas 1 SMP, kita tidak punya uang, kita ngomong baik-baik. Nah, tahun lalu anak uang jajannya sekian, tapi kok papa sekarang tinggal 2 bulan lagi, udah gak ada kerjaan. Boleh gak untuk sementara misalnya uang jajan anak dikurangi? Jangan gak ngomong. Katakan yang sebenarnya, bukan minta belas kasihan, tapi juga harus selalu diingatkan. Jangan takut ya nak, kita pasti dapat pertolongan Tuhan. Kita pasti ada jalan keluar. Ini hanya untuk sementara. Disitulah gairah hidup. Di satu sisi terima realita, tetapi juga ada idealitasnya. Inilah hidup, Pak. Jangan dininabobokan anak-anak itu, tapi juga jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Nah, apalagi kalau sudah SMA, bila perlu anak cari uang sendiri kalau bisa. Betul gak? Ngapain kau buang-buang waktumu? Hura-hura. Emang kau anak siapa? Anak orang bagaimana? Papa saya dulu ngomong begitu sama mama saya. Kalian harus tahu diri.
Kita bukan anak orang kaya, kita bukan keluarga kaya. Meskipun kita kaya, tetap kita harus bertanggung jawab. Tidak 1% sepeser pun uang ini boleh digunakan sia-sia. Sehingga kita menghargai berkat Tuhan, sehingga hidup kita baik. Kalau kita menggunakan uang dengan benar, jadi anak-anak, pasti setan kapok. Kenapa kita ini jadi buat dosa? Karena penggunaan uang gak benar. Sebab anak-anak punya dosa, remaja-remaja, semua butuh uang. Untuk minum alkohol butuh uang. Maaf ya, ini agak vulgar nih. Untuk perhubungan, pergaulan bebas butuh uang. Untuk aduh, saya sebenarnya gak enak ngomong, tapi ya sekalian ya. Untuk beli narkoba itu butuh uang. Betul tak? Ketika kita tidak mendidik anak kita untuk menggunakan uang dengan benar dan memberitahu kepada mereka bagaimana mencari uang dengan benar, kan itu harus seiring sejalan. Kita seringkali lupa untuk mengajarkan juga pada anak-anak kita dari mana sih sumber uang. Jangan hanya penggunaannya. Kita seringkali potong kompas aja. Takutlah kita nanti kayaknya berlebihan. Pengalimatannya bisa diatur. Tapi jangan lupa, kalau kita mau menghargai masa depan, harus paham dulu masa lalu. Kenapa anak kita banyak petantang petenteng? Pakai odol sembarangan, pakai pulsa sembarangan. Jangan-jangan kita tidak arahkan dari mana tuh uang untuk membayar itu. Maka saya katakan pada pertemuan sebelumnya, anak-anak kita juga bila perlu tentu diatur waktunya. Mesti tahu juga anak-anak kita kerja di mana, kerja bagaimana. Jadi tahu, papa pulang malam, ada apa? Tidak setiap saat kita lapor kepada anak, tapi mestilah kita ada satu interaksi, penjelasan. Betul ya? Sehingga anak-anak kita menghargai. Itu juga bagian dari pergumulan, Pak. Jadi jangan salah pahami saya. Saya tidak bermaksud melibatkan anak-anak dalam pergumulan itu adalah ayo kerja. Tidak gitu. Lihat bisa juga dalam doa. Saya bersyukur sekarang kami sudah memetik buahnya. Jangan salah paham ya. Kalau saya katakan memetik buahnya, kami punya anak-anak. Sekarang mereka kalau mau doa, mau tidur, mereka SMP sekarang ya. Ramos kasih ke SMP, dedenya yang perempuan 2 SMP. Kalau mau tidur, mereka sekarang sudah terbiasa mendoakan orang-orang sakit yang mereka tahu. Jangan heran kalau anda juga mereka tahu sakit, mereka sebut namanya. Meskipun hanya sepintas, itu doa loh. Anak-anak. Kenapa? Dulu saya ingat waktu Ibu Rohana, istri saya yang baik itu kan pernah sakit parah. Dia kan pernah mengalami virus kanker yang berbahaya. Betul ya? Tapi Tuhan kan pulihkan. Di situ mereka berbulan-bulan tiap hari berdoa. Terbiasa. Nah sekarang mamanya kan sudah sehat, ya kan? Maminya, mereka panggil mami. Kalau saya panggil Dedi. Sebenarnya nama saya Polta. Cuma supaya keren panggil Dedi. Nah, itu sudah terbiasa. Jadi kalau opungnya sakit, opanya sakit, Om Asen sakit, Om Edi Sandi sakit, anaknya sakit, si Keke sakit, itu mereka bisa sebut loh, Pak. Tanpa kita suruh. Kan kami melatih anak-anak tuh gini, dari sejak kecil. Berdoa yang baik gimana sih urutannya? 1, kita nyanyi dulu memuji Tuhan. Lalu harus berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus. Harus tuh. Terus doa-doa kita itu adalah doa-doa pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk makan hari ini. Terima kasih Tuhan kami dapat uang jajan. Mesti sebut. Tidak seluruhnya, tapi mesti ada yang disebut. Berkat-berkat apa yang Anda alami hari ini? Apa? Harus sebut itu. Saya suka tegur, Pak. Ya, ini kan namanya pelatihan kan. Kalau mereka lompat langsung, Tuhan kami mau tidur. Nggak bisa. Ucap syukur dulu. Apa yang kamu mau syukuri? Setelah mengucap syukur adalah barulah pengakuan dosa. Pengakuan dosa, Pak, kayak Ayub minta ampun kepada Tuhan atas anak-anaknya. Yang kita baca itu, Pak, Ayub 1 ayat 1-5. Tuhan,
ampuni kami. Memang anak-anak tuh nggak langsung vulgar ya, tapi mereka bilang, kalau ada dosa, perkataan yang tidak baik, pemikiran yang tidak baik, ya, saya pernah kaget. Ampun Tuhan, dedek cakar abang kemarin. Bener loh Pak. Ya, jadi itu ada pengakuan dosa harus dilatih. Nah, tapi kita ajarkan dulu sebelum berdoa. Nah, kemudian doa untuk orang yang susah-susah tadi tuh. Terus doa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jujur Pak. Jadi kita kan dulu mau cari tempat kebaktian apa gitu ya, pindah ini untuk STLB, asrama mahasiswa. Mereka doain terus tuh. Doain terus tuh Pak. Oh, mau beli gedung sebelah, doain terus Pak. Anak-anak terlibat tuh Pak. Sungguh Pak. Ya. Dan mereka bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan bisa berjalan. Barulah doa mohon tidur. Nah, doa untuk tidur ini biasanya kan udah lelah mereka, Tuhan kami mau tidur. Kadang-kadang habis ambil langsung tidur. Bisa dilatih Pak. Belum terlambat Pak. Belum terlambat. Nah. Iya Pak. Bicara tentang pergumulan ini kan tentu banyak ya Pak. Iya. Ya sebagai manusia saya meyakini pastilah manusia itu ada pergumulan atau ada yang menyebutnya masalah. Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah sampai sejauh mana Pak? Batasannya apa? Pergumulan itu diceritakan kepada anak. Apakah semua masalah atau pergumulan itu harus dikasih tahu? Atau memang ada hal-hal tertentu yang harus dirahasiakan? Ya, terima kasih. Ini sangat baik ya, sama dengan Pak Sandy tadi sudah ingatkan. Sesungguhnya kalau itu pergumulan kan banyak, tetapi dibatasilah yang ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan ada kaitannya dengan stabilitas keluarga itu. Stabilitas ekonomi, stabilitas kesehatan, stabilitas keharmonisan. Ini perlu didoakan, perlu diberitahu dengan bahasa yang tepat. Kalau tergoncang, stabilitas keuangan tergoncang, jangan diam. Jangan Anda berpikir juga bahwa hanya Anda yang punya solusi. Jangan-jangan Tuhan akan pakai anak Anda memberitahu. Minimal tadi mendoakan. Dan doa-doa anak-anak yang tulus itu didengar Tuhan loh. Mujarab tuh. Saya yakin. Saya kalau sakit, saya panggil anak-anak. Betul Pak? Anak-anak sini, doa. Tumpang tangan. Loh, Dedi, tumpang tangan. Sekarang terbiasa mereka. Tidak langsung kena ke jidat, tapi mereka doakan sebagai simbol bahwa mereka percaya betul. Tuhan jamah Dedi, sembuhkan dalam nama Yesus. Karena saya juga kalau mereka sakit saya doakan. Nah, apa salahnya anak-anak juga berdoa buat kita? Emang hanya kita aja yang doanya didengar Tuhan buat anak, lalu doa anak buat kita nggak didengar Tuhan? Di sini kita, maaf ya, kita bodoh dalam memahami kepandaian anak-anak kita. Kita tidak menggunakan potensi anak-anak kita yang hebat. Kita abaikan mereka, kita kotakkan mereka, kita katakan, kamu masih anak-anak, kamu tahu apa? Loh, justru mereka supaya tahu yang benar. Karena mereka juga bertumbuh beriringan dengan kita. Tidak seluruh masalah kita perlu uraikan. Hanya yang tadi itu loh, stabilitas apa nih yang bisa mengganggu kekeluargaan kita. Dan tadi jangan salah paham, sesuaikan dengan usia, pengalimatan. Semakin besar mereka, kita bisa semakin terbuka. Tapi seterbuka-terbukanya pun tetap pengalimatannya itu harus dijaga. Gitu loh Pak. Jadi tafsirkan sendirilah maksud saya. Saya tidak hendak mengatakan bahwa rahasia perusahaan kita kasih tahu anak, rahasia konseling kasih tahu anak. Nggak gitu dong, nggak boleh. Gitu loh Pak. Nah, satu lagi ya. Saya mau tambahkan sedikit mumpung ingat nih. Sekarang kan sedang marak tuh Pak, namanya pelecehan terhadap anak. Penggunaan anak-anak secara keliru. Betul ya? Anak-anak kita dihipnotis, anak-anak kita diincar oleh setan-setan nih. Lewat orang-orang juga sih, ya, tikus-tikus kepala hitam gitu ya. Nah, ini harus kita jaga. Maka anak-anak kita harus kita jaga, kita harus kasih tahu. Semisal nih, anak-anak perempuan, kamu jangan suka bergaul sembarangan. Jaga dirimu. Ada bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi. Auratmu apa? Jaga, lindungi. Kalau kamu duduk yang sopan. Jalan di jalanan tuh yang sopan, yang biasa. Pakai pakaian jangan yang mengundang ejekan orang. Apakah ejekan yang erotis
maupun ejekan yang lain. Nah, itu harus kita didik, Pak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa self esteem gitu ya. Mereka itu nyaman dengan kemampuan mereka, tetapi juga mereka jangan memancing di air keruh. Jangan sampai mereka juga susah menjadi korban dari kejahatan jalanan. Dan kita kasih tahu mereka bahwa bicara yang sopan. Kalau kamu digertak orang bagaimana? Lindungi dirimu. Kalau ada anak-anak teman-teman ngajak tawuran, kamu pulang. Itu harus cerewetin, tetapi dengan pemaknaan yang komprehensif. Jangan kita hanya berkata jangan begini, jangan begitu, tetapi juga perlu penjelasan mengapa. Termasuk juga menggunakan uang. Bagaimana menggunakan uang? Bila perlu, kita buat mereka bikin laporan. Kalau kami terbiasa, kamu sudah boleh kelola uang. Sejak Ramos SMP, dia sudah boleh kelola uang jajannya sendiri. Jadi kami kasih tidak harian, kasih mingguan, kamu kelola setiap hari sampai dari Senin sampai Minggu. Jadi kalau kamu tidak menggunakan uangmu dengan benar, kamu nanti di tengah jalan gak ada uang, kamu salah loh. Suatu ketika dia habis uang. Saya bilang apa? Ramos, kita udah hitung. Kenapa kamu kehabisan uang? Dia bilang apa? Rupanya penggunaannya gak benar. Ya sudah, sisa sampai hari Minggu kamu gak jajan. Kejam amat ya. Kok anak digituin? Loh bukan kejam, ini lagi pendidikan. Nggak ada tuh latihan lebih ringan dari pertandingan. Jangan salah kita. Latihan itu harus lebih sibuk daripada bertanding. Bertanding cuma sekali, latihan puluhan kali, bos. Nah kalau kita ini salah dalam menggunakan kesempatan mendidik anak kita, aduh, kita akan susah di hari tua kalau kita tidak menyenangkan dengan benar anak-anak kita. Ya, sobat prestasi dan pemirsa WB TV yang dikenan Tuhan, ini adalah bagian atau sesi terakhir perbincangan kita. Kita masih punya sekitar 10 menit ini, Pak. Jadi ada yang keenam atau yang terakhir ini, cara agar anak-anak kita berkarakter unggul, yakni dengan cara mendisiplinkan anak-anak kita ketika bersalah. Mendisiplinkan. Ada satu bagian ayat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 11. Di sini penulis surat Ibrani mencoba membandingkan. Jadi seorang ayah yang baik itu akan mendisiplinkan anak-anaknya kalau anak-anaknya itu salah. Itu tandanya anak-anak itu bukan anak-anak gampangan, anak-anak yang dimanja, anak-anak yang tidak diperhatikan. Bukan berarti demikian. Tetapi sebaliknya, kalau ayah membimbing anak-anaknya ketika ketika bersalah didisiplinkan, maka anak itu akan bertumbuh secara sportif, bertanggung jawab. Mereka mau mengakui kesalahannya kalau melakukan kesalahan. Kan namanya manusia kan, bisa saja dia melakukan kesalahan. Bukan boleh ya, tetapi bisa. Saya juga banyak salah, tetapi ketika saya mengaku kesalahan saya Tuhan ampuni. Nah, sportivitas itu harus dibimbing, dididik dari sejak masa kanak-kanak. Misalnya kalau bermain, Pak, bermain apa saja game, kecenderungan anak-anak kan mau menang. Entah dari mana gitu ya, asal-usulnya itu. Kita potonglah penjelasannya. Pokoknya anak-anak itu kalau kalah dia suka ngambek. Betul ya? Nah, tetapi kita harus ajar mereka supaya mereka sportif. Kalah ya kalah. Jadi ketika kalah, si Ramos sama Dede nih suka main apa tuh dulu, kayak halma gitu. Ya. Kalau si Dede ini dia kadang-kadang suka curang tuh. Curangnya itu nggak mau kalah. Jadi entah dari mana dia belajar kelicikan itu. Kalau sudah ada tanda-tanda mau kalah, dia pura-pura pergi. Pura-pura pergi. Pura-pura kayak udah gak ada mainan gitu. Udah gak main gitu. Nah,
saya sebagai orang tua rupanya harus juga menganalisis, harus memperhatikan. Jangan diantepin aja istilahnya gitu. Itu masalah loh. Itu masalah pembangunan karakter. Saya bilang gini, Dede terusin mainnya. Enggak, Dede nggak mau. Kenapa nggak mau? Abangnya kan langsung nyaut, ya kan Dede mau kalah Dede, dia udah tahu. Makin tertarik saya untuk ngurusin. Sini Dede temenin main. Ya, main. Ternyata ada satu kisah. Saya sendiri juga jadi kaget sendiri. Saya temanin Dede main, dia jadi tambah semangat. Rupanya dia bisa menang. Si Ramos yang kalah justru per game itu. Saya petik satu pelajaran. Ya ampun, saya dapat pelajaran berharga nih. Saya sendiri jadi, bisa ya. Memang kebenaran itu mungkin saja di mana-mana dapat kita dapatkan. Tapi lewat anak-anak kita yang tadinya dia mau kabur, mau quit gitu ya. Ternyata kalau kita sabar, kita perhatikan, bisa ada kemenangan, pelajaran tersendiri. Dan sejak saat itu si Dede, saya perhatikan, dia jadi tekun. Biarpun kelihatannya ini mau kalah, bisa aja aku bisa menang. Bisa saja dia kalah juga, tapi dia sudah menjadi seorang pejuang yang sportif. Kan sangat mengecewakan kalau anak-anak itu bertumbuh dalam bisnis, kalah mundur, ngemplang, nggak mau mengakui. Giliran untung dalam bisnis dengan temannya, dia ngumpul, tapi kalau rugi dia nggak mau urunan. Ini kan namanya nggak sportif. Kenapa mau enaknya aja? Nah, pendisiplinan ini luas. Saya belajar dari Ibu Rohana, walaupun sempat saya marah. Ibu Rohana biasa antarin anak-anak pagi. Suatu ketika Ramos telat lama, ditinggal Pak. Ramos datang. Dedi, Ramos ditinggal sama Mami. Kenapa kamu, Mos? Saya juga kesel juga sama Ibu Rohana gitu. Kenapa sih anak ditinggal, orang ini udah sekolah pagi gitu kan? Tungguin kan sebentar. Iya, Dedi habis 2 menit aja harusnya. Ramos sudah siap kan gitu kan? Ya, terus saya telepon Ibu Rohana. Nah, kenapa nih nak? Ibu Rohana jelasin. Saya tahan Pak, hati saya Pak. Saya anterin, ya kan? Saya anterin, tapi kasih titip pesan. Minggu berikutnya sekali lagi begitu Pak. Saya bilang apa? Mos, Dedi kali ini nggak bisa ngantarin Ramos. Ramos masih mau sekolah. Masih Dedi. Ya udah, kalau begitu Ramos jalan kaki. Jalan kaki dia Pak. Jalan kaki Pak. Asli Pak. Saya kuatkan hati saya Pak. Saya kuatkan. Kan kadang-kadang kita, aduh kok sama anak begitu banget sih gitu ya. Tapi sejak itu Pak, si Ramos bisa lebih disiplin untuk bangun pagi, pergi. Nah, itu sebenarnya adalah apa ya? Itulah buah-buah kehidupan berjalan bersama dengan anak-anak ini ya. Anak-anak ini adalah buah hati kita. Bukan hanya mereka belajar dari kita juga belajar bersama dengan mereka. Asal jangan kita mau merusak mereka, tapi selalu ada faedah dari kesalahan mereka, kesalahan kita, asal kita bertumbuh bersama dengan anak. Karena apa? Anak itu berkat. Setuju ya? Anak itu berkat. Kan minggu itu sebelumnya kan saya katakan, kami perbincangkan dengan Pak Tutur. Berapa sih jumlah anak seharusnya? Jangan diukur selalu dari kemampuan Tuhan memelihara mereka, tetapi kemampuan kita membagikan berkat Tuhan buat mereka. Mampunya kita membimbing mereka, mengantar jemput mereka sekolah. Mampunya kita menyediakan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal buat mereka. Tentu semua sumber berkat dari Tuhan. Tapi kita yang kelola berkat itu. Mampukah kita mengasuh anak-anak kita atas nama Tuhan? Jangan berlindung di balik, berkat Tuhan banyak buat anak-anakku, sehingga anak-anakku berapapun pasti diberkati Tuhan. Berapapun jumlah anakku, mau sekian, pasti Tuhan berkati. Tuhan memang banyak berkat, tetapi sebagaimana kita diajar Alkitab bertanggung jawab, jangan sampai berkat Tuhan itu tidak jadi kepada mereka hanya karena kita tidak mampu.
Apalagi zaman sekarang, Pak. Anak-anak sekolah di mana? Jauh. Terus pulangnya jam berapa? Siapa yang jemput? Nggak usahlah bicara dulu soal makan minum lah, tapi soal pendidikan. Oleh sebab itu, maka saya katakan jumlah keturunan kita laki-laki ataupun perempuan itu memang berkat Tuhan. Tetapi kita harus berdoa sembari merenung, minta hikmat Tuhan. Maka kita masih perlu membatasi jumlah kelahiran anak. 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 Bukan ditinjau dari sudut kemampuan atau tidak kemampuan Tuhan memberkati mereka atau memberkati kita, tetapi ditinjau dari sudut kemampuan kita untuk mengurus mereka. Mampukah kita suami istri mengurus mereka? Juga mampukah istri kita melahirkan mereka? Karena kadang-kadang ya, ini memang agak pembicaraan dewasa sekali ya. Kadang-kadang ada egoisme di suami misalnya. Oh, aku mau anakku sekian, aku mau anakku sekian. Tapi dia tidak lihat keadaan istrinya. Ini bahaya loh. Kenapa? Ini berhubungan nanti kemampuan kita untuk membimbing mereka, mendidik mereka, mendisiplinkan mereka. Kan mendisiplinkan anak butuh perhatian, face to face. Nah, kalau anak kita begitu banyak nggak bisa kita perhatikan, bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya ada anak yang tidak terdisiplinkan lalu jadi penjahat. Jangan sampai anak kita tidur di rumah tetangga pun kita nggak tahu. Berbahaya loh, Bang. Kenapa? Karena kalau sampai anak-anak kita jadi penjahat, berarti kita sudah menjadi, kita yang menjadikannya jadi penjahat. Dan kalau anak kita jahat, berapa banyak orang lain dirugikan. Biarlah terangmu tetap bercahaya supaya banyak orang memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Jadi lewat keluarga kita lah nama Tuhan dipermuliakan. Khususnya dalam hal ini hubungan kita dengan anak-anak. Bagaimana tanggapan-tanggapan singkat-singkat sebelum berakhir, Pak Edison? Singkat-singkat saja. Ya. Tanggapan saya tentang yang terakhir ini, Pak, memang sangat perlu, Pak, untuk mendisiplinkan anak pada waktu anak itu salah. Dan itu cara untuk mendisiplinkan itu tentunya memang disesuaikan dengan tingkatan usia sih, Pak. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ada reward dan punishment lah, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Tentunya disesuaikan dengan firman Tuhan, sedikit banyak sudah ya membantu, Pak, nantinya, Pak, untuk pengalaman pribadi. Oke, makasih Terima ya. kasih, Pak. Pak Dani? Ya, Pak. Pak Tutu? Pertanyaannya begini, Pak. Apakah kalau kita baca teks Ibrani ini kan ada kata menghajar ya, Pak? Menghajar. Ya, nah itu kan juga, Ibrani 12. ya, perlu kita nampaknya perjelas, Pak. Apakah memang menghajar di situ melulu soal fisik, Pak? Disiplin itu kan seringkali orang menganggapnya seolah-olah militer begitu. Bagaimana mendisiplin anak itu sebenarnya praktisnya? Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah dan menghajar di sini sebenarnya tidak secara fisik. Tidak. Tuhan itu tidak kejam. Tuhan itu baik. Tetapi Dia ada banyak cara. Dia kreatif. Memang kalau kapan-kapan kita perlu nampaknya sesi tersendiri, episode tersendiri untuk membahas soal kreativitas, dinamika di dalam membimbing anak. Karena itu butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Kalau hikmat dari Tuhan itu melintasi segala teori duniawi. Kalau Pak Edi Sandi tadi berkata reward and punishment, saya melihat itu sebenarnya sudah tidak lagi terlalu cocok. Kita harus kreatif. Kadang-kadang kita tidak perlu punishment. Kadang-kadang tidak perlu reward. Dan punishment reward itu juga jangan duniawi. Kita harus kreatif. Kadang-kadang anak kita salah, kita nggak perlu tegur sesuai dengan hikmat Tuhan. Tetapi kita harus selalu mengajarkan yang baik. Tidak mesti kita angkat salahnya, tetapi kita ajarkan ilustrasi-ilustrasi yang membuat dia menyadarinya sendiri. Sehingga dia berkata apa? Papaku sebenarnya menegur aku, tetapi dia tidak mau aku malu. Maka dia menggunakan ilustrasi sehingga aku mengakui dosaku di hadapan Tuhanku. Dan aku mau bertobat, aku mau berubah. Jadi banyak sekali tipe pola-pola pengajaran pendisiplinan buat anak. Sekarang apalagi secara pedagogik sudah tidak lagi diperkenan menyesah anak. Jangan sekali-kali. KDRT,
itu kalau di negara ini itu ada hukum. Ada Komnas Perlindungan Anak, ada Komnas Anak, hati-hati tuh. Anak-anak jangan sekali disesat. Ya, para orang tua, saya bukan mau mengancam. Kalau orang tua berani-berani menyesah anaknya, memukulinya, apalagi membuat dia sengsara, hati-hati. Tuhan akan menuntut itu dari Anda dalam pengadilannya. Celaka besar. Jangan. Anak-anak harus dikasihi, Pak, tapi didisiplinkan. Maka dikatakan apa? Akhir kata tolong baca, Pak, Efesus 6 ayat 4. Setelah ini kita doa penutup. Efesus 6 ayat 4. 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yes. Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. Kalau tadi itu Efesus 6 ayat 4 mendisiplinkan dengan kasih sayang. Sekarang mendisiplinkan anak-anak secara terukur. Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Yes. Terukur. Semua harus terukur, jangan bablas. Jangan emosi jadi akhirnya menghajar anak, melukai anak. Hati-hati. Anak itu aset. Jaga gitu. Jadi demikianlah sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Terima kasih Anda sudah mendengar akan perbincangan ini. Sampai jumpa pada episode atau edisi berikutnya dengan topik-topik yang lain. Dan semua hal yang ingin Anda ketahui soal kami, ibadah minggu, STT Lintas Budaya, dan kegiatan-kegiatan lain mengajar sekolah pengkhotbah modern, seminar-seminar, silakan ya di 021458457975, 0214585975. Silakan Bapak Tutur, saya mohon untuk berdoa menutup kegiatan ini. Ya, mari kita berdoa bersama juga sobat prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun Anda menonton kami. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat-Mu kepada kami. Kami sekitar 2 jam berlalu dalam diskusi perbincangan yang menarik, dan kami berharap kiranya perbincangan ini tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh menjadi berkat baik bagi kami yang di studio, juga bagi sobat prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun mereka bersedia mendengar kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ke depan, ke hari-hari berikutnya tetap pelayanan kami diberkati Tuhan. Pelayanan juga di radio prestasi ini diberkati Tuhan. Perjalanan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam mengurus anak-anak kami, dalam mendidik anak-anak kami, dalam mendoakan mereka agar mereka berkenan di mata Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah juga radio prestasi ini dan semua jajaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.